Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Ibu Dr. Oktariana SST MKes selaku dosen pembimbing, serta teman seperjuangan RPL Kebidanan Lokus Lahat. Perkenalkan, saya Regina Sarani dengan nomor induk mahasiswa PO 7124225096. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan proposal penelitian yang telah saya lakukan, yaitu berjudul Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Skala Nyeri pada Ibu Postseksio Cesaria. Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan data WHO dalam Global Survey on Maternal and Perinatal Health tahun 2021, menunjukkan sebesar 46,1% dari seluruh kelahiran dilakukan melalui seksio sesaria, atau yang biasa kita kenal dengan persalinan SC. Menurut Riskesdas tahun 2021, angka persalinan melalui seksio sesaria di Indonesia sebesar 17,6%. Di mana seksio sesaria ini sendiri merupakan tindakan pembedahan untuk melahirkan janin melalui dinding perut dan uterus. Dan hampir seluruh pasien post-SC ini mengalami nyeri. Nyeri pasca operasi menyebabkan keterbatasan gerak dan memperlambat penyembuhan apabila tidak dilakukan mobilisasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat saya rumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apakah terdapat pengaruh mobilisasi dini terhadap skala nyeri post-operasi seksio sesaria di ruang kebidanan RSUD Lahat. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu tujuan umum, untuk mengetahui pengaruh mobilisasi dini terhadap skala nyeri post-operasi seksio sesaria di ruang kebidanan RSUD Lahat. Dan adapun tujuan khususnya, yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik responden. Yang kedua, untuk mengetahui intensitas nyeri post-operasi seksio sesaria sebelum dilakukan mobilisasi dini. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui intensitas nyeri post-operasi seksio sesaria sesudah dilakukan mobilisasi dini. Dan yang keempat yaitu untuk menganalisis beda intensitas nyeri post-operasi seksio sesaria sebelum dan sesudah dilakukan mobilisasi dini. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi rumah sakit sebagai pertimbangan penyusunan SPO mobilisasi dini. Yang kedua bagi institusi pendidikan untuk menambah referensi tentang mobilisasi dini post-SC. Yang ketiga bagi petugas kesehatan, yaitu sebagai acuan dalam praktik profesional, dan bagi peneliti sendiri, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat mobilisasi dini. Seksio sesaria ini yaitu merupakan pembedahan untuk melahirkan bayi dengan membuat sayatan pada dinding abdomen dan uterus. Adapun indikasi dari seksio sesaria ini sendiri yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor ibu, yaitu dipengaruhi oleh usia ibu, kontraksi rahim, dan panggul sempit. Sedangkan faktor janin yaitu dipengaruhi oleh gawat janin, bayi besar, serta letak sungsang. Komplikasi pada persalinan seksio sesaria ini yaitu terjadi infeksi, perdarahan, serta komplikasi pada bayi. Selanjutnya yaitu nyeri dan mobilisasi dini. Nyeri itu yaitu respon sensorik dan emosional akibat kerusakan jaringan. Sedangkan mobilisasi dini itu ialah gerakan tubuh yang dilakukan sedini mungkin untuk mempercepat penyembuhan dan menurunkan intensitas nyeri. Manfaat dilakukannya mobilisasi dini ini yaitu untuk melancarkan sirkulasi darah, mempercepat penyembuhan luka operasi, serta mencegah komplikasi. Adapun juga di sini tahapan mobilisasi dini, yang pertama yaitu pada jam 0 sampai 6 jam, ibu bisa menggerakkan lengan, tangan, dan kaki. Pada 6 sampai 10 jam, ibu diperbolehkan untuk belajar miring kanan dan kiri, serta menarik nafas dalam. Pada 8 sampai 12 jam, ibu diperbolehkan untuk belajar duduk,
Dan pada 24 jam, ibu diperbolehkan untuk berjalan perlahan dengan bantuan. Metode penelitian pada kasus ini bersifat deskriptif, yaitu dengan jenis penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental atau one group pretest post-test design. Populasi pada penelitian ini yaitu ibu pos SC di ruang kebidanan RSUD Lahat dengan teknik sampling yang digunakan adalah total sampling yang termasuk dalam kriteria inklusi. Lokasi pada penelitian ini yaitu di ruang kebidanan RSUD Lahat dengan waktu pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2025. Definisi operasional pada penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu mobilisasi dini, di mana mobilisasi dini ini sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh ibu agar bangun dari tempat tidurnya dalam waktu 6-24 jam post-operasi seksio sesaria dengan menggunakan alat ukur SPO mobilisasi dini. Yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu intensitas nyeri post-operasi seksio sesaria, di mana intensitas nyeri ini adalah rasa tidak nyaman pada bagian perut akibat luka post-operasi seksio sesaria yang diukur menggunakan skala nyeri NRS atau Numeric Rating Scale dengan menggunakan alat ukur NRS yaitu Numeric Rating Scale dengan skor 0-10. Adapun skor 0-10 itu terbagi menjadi 4 kriteria. Untuk skor 0 yaitu tidak ada nyeri, untuk skor 1-3 yaitu nyeri ringan, untuk skor 4-6 yaitu nyeri sedang, untuk skor 7-10 yaitu nyeri berat dengan skala pengukuran ordinal. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat ukur tingkat nyeri, yang dalam penggunaannya menggunakan metode observasi Numeric Rating Scale atau NRS dan kuesioner. Analisa data yang dikumpulkan melalui observasi Numeric Rating Scale atau NRS dan kuesioner. Kemudian diuji statistik data menggunakan uji Wilcoxon dengan nilai signifikasi kurang dari sama dengan 0,05. Etika penelitian. Pada penelitian ini, sebelum melakukan penelitian, dilakukan yaitu informed consent. Melakukan persetujuan responden sebelum dilakukan penelitian. Yang kedua yaitu anonimitas, yaitu tidak mencantumkan nama responden. Yang ketiga yaitu kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan data responden. Baiklah, itulah pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.